Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yatalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba ahlan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabb Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruh Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah, khususan sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa usulihi wa furu'i, thumma ala yati, thumma ila ruhi walidika al-Hajj Ahmad Mustalih Badawi Hanafi, thumma ila ruhi Ahmad Marzuq bin Mirsad, thumma ila ruhi Baba Sakinah binti Sayyid Ali Baharun, thumma ila ruhi min ulama wa ahli Masjid Jami' Nur Amal jami'an sulihim wa furu'ihim an Allah al-Karim taghashana taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'inu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a
ilal huda gha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Malam ini ketua DKM kita sedang kurang sehat, Bapak Haji Warto barusan WA saya minta izin untuk tidak ikut ngaji juga beserta ibu, karena dalam rangka menemani beliau memantau kesehatan. Jadi diminta untuk kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Bapak Haji Warto diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, diberikan kekuatan fisik, iman dan mentalnya, diberikan kesabaran, ketabahan bagi yang sakit dan yang merawatnya, dan diganti rasa sakitnya sebagai pengampunan dosa-dosanya yang bersangkutan dan yang merawatnya. Dan kita yang mendoakan juga mudah-mudahan kalau ada yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakit kita. Kalau yang masih sehat, Allah sempurnakan kesehatan kita dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah ta'ala yu'tihil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi yu'atah innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhi al-habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas sahib huraidahu wa sulihi wa furu'iyan Allah al-Karim, taghashana taghashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ala niyati anna ta'ala yashfi maradahu Bapak Haji Warto bin Fulan shifa'an ajilan ghaira ajilin shifa'an la yughadiru saqama wa la ilala wa la alama wa yusahhi jasadana wa iyyahu zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala ma nawa salafuna salihun wa ala ma nawayna min nawaya salihah ya Rabbana haqiqha bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi. Malam ini hadis ke-6 ya. 6 udah. 6 udah. Berarti 7 sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila anqal as-sabi'u anhu. Hadis ke-7 masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim huffat, ya, badalah hujibat wa huwa bi makna. Maknanya sama tapi kalimatnya beda. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka telah
kerumuni, ditutupi, dan dikelilingi oleh syahwat. Sedangkan surga dikelilingi, ditutupi oleh hal-hal yang dibenci. Kalau dalam riwayat Tirmidzi malah ada ceritanya nih. Hadis ini nggak ujuk-ujuk begitu. Jadi kalau dia di riwayat Tirmidzi, lamma khalaqallahu al-jannata wan nara, gitu bahasa hadisnya. Tatkala setelah Allah menciptakan surga dan neraka. Nah, maka dari hadis-hadis semacam itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat dan berkeyakinan surga dan neraka sudah ada dan sudah dicipta oleh Allah di satu tempat khusus, cuman belum ada penghuninya. Loh Ustaz, tapi ketika Isra Mi'raj Nabi bilang uritun naro, saya diperlihatkan neraka. Nah, bahasanya kan uritu, diperlihatkan. Kalau dalam tafsir ulama maksudnya adalah Nabi diberikan penglihatan masa depan. Jadi uritun naro, aku diperlihatkan neraka, fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan isinya adalah perempuan. Bukan perempuan jamaah Nurul Amal, bukan. Jamaah Nurul Amal insyaallah surga lah. Biarpun surganya paling yang penting masih surga ya. Dah, jadi itu penglihatan masa depan. Artinya Allah memberikan satu pandangan masa depan kepada Nabi. Tapi kalau saat ini belum ada isinya. Ya, karena hari penghakiman, hari pengadilan akhirat ya belum tiba gitu ya. Nah, kalau di hadis Tirmidzi itu gitu, setelah Allah ciptakan surga dan neraka, Allah panggil malaikat Jibril. Jadi kalau di sketsain ya kira-kira begini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jannah ya wan nar. Ya. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Nah, dari setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil malaikat Jibril. Ya. Kata Allah, udkhul atau idhab ilal jannah. Ya. Wanzur lima a'datu li ahliha fiha. Jibril, coba kamu pergi ke surga. Ya, tolong lihat apa yang sudah saya siapkan untuk calon-calon penghuninya. Malaikat Jibril berangkatlah nih untuk mengecek surga. Gitu. Pulang dari ngecek surga, balik ke Allah lagi. Ya Rabb, kata malaikat Jibril, penuh senyum, sumringah, optimis. Kalau surga begitu, kenikmatan yang kau janjikan sebegitu dahsyat, ya, lan yasma'u ahadun biha illa dakhalaha. Tidak akan ada orang yang pernah tahu informasi atau pernah dengar informasi tentang surga kecuali pasti dia bakal masuk. Paham maknanya? Kalau ada orang tahu nih tentang surga, pasti dia masuk. Kenapa malaikat Jibril sepede dan seyakin itu? Karena pasti orang gak akan ada yang nolak masuk surga. Semua pasti akan mengusahakan, semua pasti akan mengupayakan yang terbaik untuk masuk surga. Enak begitu. Ibarat kayak di sekarang dunia Bu, ada tempat-tempat viral, restoran viral, tempat wisata viral. Biar kata macet, ngantri berjam-jam, lah dijabani sama orang Bu. Yang penting nyampe sono, foto-foto, bikin status, udah. Artinya apa? Ketika ada suatu tempat yang pengen didatengin sama seseorang karena mungkin tempat itu bagus, menarik, murah. Kalau restoran mungkin konteksnya makanannya enak, pasti direla-relain tuh. Sama nih malaikat Jibril optimis. Lah, kalau surga secakep itu ya Rob, semua orang pasti akan mengupayakan dan mengusahakan yang terbaik. Gak akan ada yang gak masuk. Semua masuk, saya yakin. Gitu kata malaikat Jibril. Bukannya malaikat Jibril lagi nyombong atau lagi ngeramal, bukan. Saking surga enaknya, gak bakal ada yang oke, Jibril,
tahan pendapat dan asumsimu. Baru deh sama Allah, huffatil jannatu bil makarih. Kemudian oleh Allah, surga ini dikelilingi dengan makarih. Makarih ini jamaknya makruh. Makruh bukan dalam konteks hukum fikih, bukan. Kalau makruh dalam konteks hukum fikih adalah apa? Yang akan ketika ditinggalkan dia mendapat pahala, ketika dikerjakan dia tidak berdosa. Itu makruh dalam konteks fikih. Tapi makruh secara harfiah artinya apa? Sesuatu yang dibenci. Ya. Jadi surga ketika malaikat Jibril sudah seyakin itu nih, semua orang pasti masuk, semua orang pasti berusaha untuk masuk. Sama Allah surga dikelilingin, ditutupin sama hal-hal yang dibenci oleh manusia. Terus kata Allah, balik lagi sana. Lihat sekarang. Waduh, begitu ngelihat surga udah dikelilingin hal-hal yang dibenci oleh manusia, apa? Ya ibadah secara umum. Sholat, puasa, ngaji, zakat, sedekah. Itu secara dasar sama manusia dibenci. Kita nggak mau, enaknya mah kagak ibadah, enaknya foya-foya, enaknya nggak sedekah, enaknya nggak zakat, enaknya nggak ngaji. Tuh, begitu malaikat Jibril ngelihat bahwa surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, malaikat Jibril datang kepada Allah dengan muka sedih. Ya Rabbi izzatika wa jalalik. Ya Rabb, demi keagunganmu dan kebesaranmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Kalau begini caranya, surga dikelilingi sama hal-hal yang kagak enak, saya khawatir nggak ada satupun manusia yang bisa masuk surga. Berubah 360 derajat asumsi dan pendapatnya malaikat Jibril. Kalau tadi sebelum dikelilingin hal-hal yang al-makarih, hal-hal yang dibenci, begitu pedenya malaikat Jibril, wah surga enak beginilah Pak, satu laki bidadari bisa sampai 70. Kagak mau emang Pak? Mau dapat bidadari Pak? Kalau udah dapat bidadari sampai segitu banyak, masih butuh sama bini apa enggak? Ya kagak berani jawab bu dia bu. Iya. Iyalah surga di apa, sungainya ada 4 kata Allah dalam surat Muhammad ayat 15. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Ada sungai dari air payau, air mineral lah, yang kalau diminum menyegarkan. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai dari susu yang tidak berubah. Lah kan kalau susu di dunia kan bisa basi, gitu kan. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang dari khamr tapi tidak memabukkan. Wa anharum min asalin musaffa. Dan ada sungai dari madu yang murni. Banyak macam-macam di surga. Kita surga metik buah pohon, apa metik buah dari sebuah pohon. Mau kita berdiri bisa, mau kita rebahan bisa, mau kita sambil pokoknya tuh udah surga kagak ada istilah kagak enak, semuanya enak Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga ada semuanya. Mau masuk surga? Hah? Mau? Ya, semua juga mau Pak. Koruptor kalau ditanya mau. Nih, diantaranya surat Al-Insan, surat 76 ayat 14. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya mereka untuk memetik buahnya. Kata Imam Mujahid seorang tabi'in, maksudnya apa? Baik yang berdiri, yang duduk, bahkan tiduran, itu akan bisa memetik buah surga. Apa buahnya mau ibu itu serah. Ya, mau duren ya. Man kalau di duren surga ada, di surga ada duren apa enggak ya? kata Alu Hisab, Sat, saya mah di surga kagak minta macam-macam udah, yang penting rokok ada nggak rokok? Kata saya ada Pak, ada. Man di surga kagak ada apinya. Kalau mau ngerokok kudu ke iya, terserah dah, pilih dah gitu ya kalau mau. Ya Allah, surga udah pokoknya dah di luar jangkauan kita dah Bapak Ibu dah. Ya nih. Ya.
Dalam riwayat Imam Ahmad, bangunannya adalah tembok dari emas, tembok dari perak. Kerikilnya adalah intan dan permata. Debunya adalah za'faran. Adukan semennya seperti minyak mesik azfar. Kita selalu merasa nikmat di dalamnya. Tidak ada sakit, tidak ada sengsara, kekal. Bahkan kan dalam hadis sahih juga ya, ketika orang sudah menempati masing-masing nih, ada yang di surga, ada yang neraka. Ini saya lupa di hadis Muslim apa Bukhari gitu ya. Allah membunuh kematian, Pak. Paham gini maksudnya ya? Jadi ketika orang udah masuk surga, udah masuk neraka, al-maut, kematian, sama Allah itu dibunuh. Artinya maksudnya simbolik bahwa yang udah di surga kagak bakal mati, kekal abadi di sono. Yang udah di neraka, yang kafir terutama ya kekal abadi di sono. Karena kematian sama Allah udah dimusnahkan. Tidak ada lagi kematian di akhirat sana. Semuanya abadi. Ya. Bahkan apa namanya? Nah, jadi itulah Pak ya. Nah, balik lagi. Nah, akhirnya begitu malaikat Jibril ngelihat bahwa surga ditutup dengan al-makarih, aduh ya Rob, saya khawatir nih. Kalau begini caranya kagak ada yang masuk nih, satupun kayaknya kagak ada nih. Kenapa? Orang udah menghindar duluan. Udah menghindar duluan. Masuk surga gratis. Ama masuk neraka yang bayar, banyakan yang bayar. Masuk diskotik, masuk pokoknya restoran-restoran yang ada hiburan-hiburan, buka aurat, campur-campur. Itu ada salah satu diskotik bar di Bali. Open table-nya aja, Pak. Ngerti kagak open table nih? Ya, ngerti ya open table ya. Jadi artinya nih, ketika kita mau reservasi restoran itu, tapi restorannya ada di dalam bar, ada di dalam diskotiknya. Itu ada minimum charge-nya. Berapa tahu minimum charge-nya di tempat itu? 125 juta. Karena ada satu wine, ada satu minuman alkohol, saya lupa namanya apa. Itu satu botol bisa 75 juta. Satu botol. Ya. Bayangin 75 juta buat satu botol. Kita kambing 3,5 juta aja mikirnya pas 10 kali. Ayo ngaku. Wah, kalah sama yang maksiat. Gimana itu? Katanya mau masuk surga. Kambing 3,5 juta. Maju mundur. Beli kagak, dilihatin lagi tabungan, cukup kagak. Ya elah. Takut banget kalah sama yang maksiat ya. Ngakunya pengen masuk apa? Surga. Giliran korban. Giliran itu begitu, tren-tren apapun dibeli, Pak. Tren batu bacan dibeli akik. Tren ikan lohan dia beli ikan lohan. Tren tanaman janda bolong dia beli tuh janda. Ya maksudnya janda bolong. Lain. Lah itu ya. Giliran musim korban belinya apa dah? Areng. Sama kipas dah. Ya. Kan udah saya bilang, Pak. Emang nafsu mah pengennya kagak korban, Pak. Pengennya mah nadah aja nadah. Mana kupon kalau bisa kumpulin dari semua masjid musola. Ya abis itu dijualin dah. Ya Allah. Licik otaknya ya. Korban kagak, ngumpulin daging dari mana-mana dijual lagi. Nih, dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu yang terkategori mampu sampai kemudian dapat ancaman dari Nabi, apa? Mangkana lahu sa'ah. Siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhahi, tapi dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan coba-coba dekat tempat-tempat sholat kami. Diusir sama Nabi dari majelis beliau sebagai simbol apa? Hukuman. Tahu gak kategori mampu yang dimaksud di situ? Kelapangan rezeki yang dimaksud di situ. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang penting 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah ini semua kebutuhan nafkah basic atau dasar tercukupi. Dapur ngebul, listrik nyala, air hidup, gitu kan? Anak-anak sekolah segala macam bekalnya aman, apalagi DBG aman lah. Ya kan? Terus apalagi? Ya nggak ada utang yang memang harus segera dibayarkan. Nah, terus ada sisa uang.
di tabungan, dilihat-lihat cukup buat beli hewan kurban, kambing apa domba, itu masuk kategori mampu. Jadi patokannya mampu itu yang penting 4 hari ini aman. Bukan mesti yang punya puluhan juta, bukan mesti yang punya ratusan juta di tabungan, kagak. Memang itu kadang-kadang bukan kita yang kagak mampu, kita kagak mau. Mohon maaf, kita kuota per bulan berapa bayar? Yang langganan wifi di rumah berapa langganan bulanan wifi? Ibu-ibu skincare, salon, bapak-bapak yang lalu hisap berapa bungkus sebulan? Ya, pokoknya segala macam. Jadi kadang-kadang bukan kita yang nggak mampu, tapi nggak ada niat, meremehkan, dianggapnya itu cuma sunnah. Kan nggak mesti satu orang satu, Pak, satu keluarga satu udah cukup itu korban itu. Yang penting ada satu keluarga yang korban, kesunahan yang lain gugur udah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan, nah sudah waktu sekitar ini kan kita hari 3 nih, malam keempat, ada sekitar 7 hari lagi ke depan. Alhamdulillah bareng tahun ini seluruh dunia Idul Adhanya kagak bingung-bingung udah. Saya kagak jawabin pertanyaan orang mulu udah. Ya karena sekarang lebarannya hari Rabu, berarti Selasa kita puasa Arafah, hari Senin kita puasa Tarwiyah. Berarti Rabu depan pengajian kita semangat banget giliran libur. Dah ya. Tuh, balik. Nah, terus udah tuh. Malaikat Jibril sekarang disuruh Allah ke neraka. Sono lihat neraka. Begitu ngeliat neraka, ya Allah, apinya panas, Pak. Kata Ibnu Mas'ud, ya inna narakum hadhi, api kalian di dunia ini tata'awwadz min nar fil akhirah. Bahwa api dunia itu berlindung kepada Allah supaya jangan ketemu sama api akhirat. Lah api takut sama api, berarti saking itu. Lah manusia sekarang belagu banget, sombong, pongah, pakai ngata lah, saya mah kagak takut masuk neraka, entar saya bikin konser di neraka. Enak banget ngomongnya, ya Allah. Ya. Malaikat Jibril begitu lihat neraka dalam kondisi yang menyedihkan, menyeramkan, menyakitkan, balik ke Allah, pede, ya Rabb, bi'izzatika wa jalalika wa karamika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Saya jamin satupun kagak bakal ada yang masuk ke neraka. Loh, kenapa kamu sih yakin itu? Lah orang tempat kagak enak, tempat panas, tempat disiksa, masa ada orang mau masuk ke sana? Gila berarti kalau ada orang mau masuk. Saya yakin, saya jamin gak bakal ada yang masuk. Ketika orang udah tahu nih surga apa, neraka seperti apa, panasnya, siksanya gimana, dahsyatnya, saya yakin gak bakal ada yang masuk. Artinya orang pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar dari neraka. Sama Allah dikelilingin sama asyahawat. Kalau tadi ini makari, hal-hal yang dibenci, ini syahwat yang disenengin. Dikelilingin neraka sama hal yang disenengin. Kagak ibadah, kagak sholat, ya kan, hidup bebas, gak punya aturan, kesono kemari buka aurat, kesono kemari harta dicari, kagak ada ibadah. Udah, seneng pokoknya hidupnya, seneng-seneng, having fun. Begitu malaikat Jibril ngelihat neraka dikelilingin sama hal-hal yang menarik, hal-hal yang menarik, yang mengesankan bagi manusia, yang menyenangkan, itu balik-balik malaikat Jibril bukan hanya muka sedih, nangis. Fabaka bukaan syadida. Malaikat Jibril langsung nangis ketika ngelihat neraka nih dikelilingin sama hal-hal yang enak, yang berbau syahwat. Nangis malaikat Jibril sambil sesungguhkan ngomong, ya Rabb, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Kalau neraka dikelilingi hal-hal yang mengenakan seperti itu, yang mengasyikkan seperti itu, yang semua orang suka, saya khawatir tidak tersisa satupun manusia, melainkan pasti semuanya masuk ke dalam neraka. Paham? Kalau tadi ketika ngelihat surga udah dikelilingin hal-hal yang dibenci, malaikat Jibril khawatir nggak ada yang masuk satupun. Kalau neraka dikelilingin syahwat, malaikat Jibril
khawatir semuanya bakal masuk, nggak ada yang tersisa satupun. Saking enaknya itu yang hal-hal yang dikelilingi neraka, zina, korupsi, iya kan, itu hal-hal yang mengasyikkan. Kerjanya nggak banyak, bahkan mungkin cuman tanda tangan segala macam, oh duitnya masuk banyak. Korupsi itu, ya Allah, khawatir malaikat Jibril. Nah ini Bapak Ibu, maksud dari hadis ini, kalau di sini kan cuman langsung begitu doang ya. Hujibatin naru bisyahawat, hujibatil jannatu bil makari, cuman begitu doang, nggak ada cerita awalnya. Kalau dalam yang tadi saya ceritain itu riwayat Tirmidzi tuh, Sunan Tirmidzi ada ceritanya. Jadi lebih utuh kita memahaminya. Dan ini berarti maksud Nabi menyampaikan ini apa? Konsekuensi. Orang mau masuk surga, ya konsekuensinya ya harus melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwatnya, oleh nafsunya. Bangun malam nggak disukai, Bu. Lebih sukanya nafsu kita ya tidur, keluarin duit buat korban, itu nggak disukai. Karena kita pengennya duit kita utuh, bahkan mungkin nambah. Puasa ntar nih, saat saya nggak bisa Ustaz 2 hari, ya bahkan kan ada yang udah dipuasa dari tanggal 1 malah kemarin kan. So saya nggak bisa dari tanggal 1, ya udah 2 hari dah, Senin Selasa Tarwiyah sama Arafah. Ya Allah Ustaz 2 hari juga kayaknya berat, ya udah sehari dah, sehari. Hari Arafahnya aja tanggal 9, hari Selasanya itu menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang. Lah bayangin Bapak Ibu, itu diskon gede-gedean. 1 hari tapi pengampunannya berapa tahun? 2 tahun, tapi dosa kecil ya kata ulama nih. Dan itu pun jangan dimainin, jangan dikata, oh berarti kita enak Ustaz punya voucher kita setahun ke depan nih. Dikata voucher kata dia. Jadi kalau kagak dipakai sayang, sengaja dia bikin dosa kecil. Jangan. Boleh, itu kan cadangan aja. Kalau kita khilaf, kita lalai, sayang 1 hari. Ustaz 1 hari juga saya nggak yakin bisa apa enggak ya. Ya udah kalau 1 hari juga nggak bisa, besok jangan ngaji kata saya. Lah iya, lah kita ngaji bakal apa Bapak Ibu? Dapat ilmu, ilmunya diapain? Diamalin. Ya iya kan? Nah salah satu ngamalinnya besok ini puasa 1 hari minimal hari setelah. Habis itu juga Ibu Bapak kagak boleh puasa sampai 4 hari, haram malah puasa. Ini puasa nih tanggal 9 Dzulhijjah Arafah. Terus tanggal 10-nya boleh puasa nggak? Haram. Tanggal 11 boleh puasa nggak? Haram. 12 haram. 13 tuh malah diharomin sama Allah, puasa kagak boleh. Karena itu hari raya makan. Semuanya kudu makan. Gitu ya. Makan daging, kedagingan dah kita gitu. Lain semua daging isinya. Nah, bagi yang pekurban sunnah untuk dari tanggal 1 jangan cukur-cukur, jangan potong apaan? Kuku, rambut, ya pokoknya bulu-bulu dah yang ada di tubuh ya. Nih, kata Nabi dalam Sahih Muslim ya, di dalam hadis nomor 1977 Sahih Muslim, idza dakhalatil asyru, kalau masuk tanggal 10 pertama Dzulhijjah dari tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian pengen berkurban, fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'a, jangan sentuh kulit rambutnya atau bulunya dan kukunya sama sekali. Artinya jangan dipotong, biarin panjang dulu ya. Hikmahnya apa? Nanti begitu hewan kita dipotong, ya kita menyaksikan dan semua dari anggota tubuh kita akan jadi saksi ya kalau kita pernah memotong hewan kurban. Sayang kalau dilewatin ini motong kurban Bapak Ibu, beneran deh. Dalam hadis Tirmidzi di nomor hadis ya 1493 itu bahasa Nabi ihraqid dam. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal manusia yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih Allah cintai ketimbang mengalirkan darah hewan kurban. Makna simpelnya gimana? Ibadah paling gede pahalanya di tanggal 10 Dzulhijjah adalah mengalirkan darah hewan.
Dari saking hadisnya begini, Ibnu Abbas sampai punya fatwa pribadi, boleh orang korban pakai ayam. Seandainya dia susah nih ekonominya, miskin banget, tapi pengen banget korban, gak bisa, boleh pakai ayam. Kata Ibnu Abbas, tapi kagak boleh dipakai nih kaul. Pendapat ini nggak boleh dipakai, ya. Terus kalau nggak boleh dipakai, kenapa diomongin Ustaz? Untuk menandakan bahwa Ibnu Abbas nggak kepengen ada orang Islam lewat tanggal 10 kagak motong hewan. Kagak bisa tanggal 10, tanggal 11 juga boleh dah. Tanggal 11 belum bisa, tanggal 12-nya. Tanggal 12 masih belum ada duitnya, tanggal 13 baru ada. Nggak apa-apa dah, daripada nggak sama sekali. Itu. Kan kagak boleh dipakai ya. Jangan habis ini pada bikin status WA. Kata Ustaz Iton tadi pengajian korban boleh pakai ayam. Rame nanti. Jangan ya. Sementara Nurul Amal pada bawa ayam semua. Jangan, nggak boleh nih, nggak boleh dipakai nih. Saya tegasin lagi, nggak boleh. Ya, nggak boleh dipakai. Tapi itu pendapat pribadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menandakan bahwa ibadah kurban itu sangat besar pahalanya. Secara umum ya 10 pertama Dzulhijjah ini besar, sudah kita bahas di 2 pekan yang lalu. Maka nih malam pengajian kita spesial karena masuk di rentang 10 pertama Dzulhijjah. Yang kata Nabi dalam hadis Bukhari, bahkan jihad aja nggak bisa ngalahin pahala ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya kan? Kata Nabi dalam hadis Bukhari nomor 969, mal amalu fi ayyamil ashri afdhala minal amali fi hadhihi. Enggak ada ibadah apapun yang mampu menandingi pahala 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat langsung tanya, walal jihad, apakah termasuk jihad? Enggak bisa. Nabi jawab, walal jihad. Betul. Bahkan jihad sekalipun enggak bisa ngalahin ibadah 10 pertama Dzulhijjah. Bayangin Bapak Ibu. Jihad, apa jihad? Jihad apa simpelnya jihad? Perang. Perang, jihad itu perang. Bayangin, perang di jalan Allah masih belum bisa ngalahin ibadah yang dilakukan di 10 pertama kecuali jihadnya illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali orang itu jihadnya dengan jiwa dan raganya, artinya dianya ikutan perang, wa malihi, dan dia ikut nyumbang dengan hartanya. Falam yarji' bi syai'in, dan ketika pulang dia nggak bawa dua-duanya. Apa maksudnya? Dianya mati, syahid, hartanya habis. Itu baru kondisi di mana 10 pertama Dzulhijjah bisa kalah keutamaannya. Bayangin. Berarti di malam kita ngaji, pahalanya dilipat gandakan insya Allah. Ini pengajian spesial. Karena pengajian spesial, karetnya 2. Nanti yang dibawa pulang juga spesial insya Allah ya. Dah, itu ya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi, kalau memang kita mau masuk surga, udah tahu bahwa jalan ke surga itu nggak enak dalam tanda kutip. Tidak sesuai dengan syahwat dan nafsu kita. Kalau mau yang sesuai syahwat dan nafsu, ya sono. Perginya kemana? Ke neraka. Kalau kita mau masuk surga, konsekuensi. Bangun, tidur, malam, sholat subuh paling kagak. Syukur-syukur bisa lebih awal, bisa tahajud. Punya duit banyak, bantu orang lain. Sedekah, dalam konteks sekarang, korban besok. Kemudian punya sehat, badan sempurna. Kaki pakai buat ke masjid. Punya kendaraan, pakai buat ke masjid. Ya, walaupun kendaraannya ngilang gitu ya. Itu jadi saksi besok di hari kiamat, Bu, Pak. Iya. Wah, sepeda saya nih gitu ya. Baliknya di surga ntar balik ya Pak, aduh ya. Insya Allah gitu. Tapi emang sekarang lagi musim Bapak Ibu. Kalau kata anak-anak sosmed, bahasanya gini, in this economy, artinya dengan ekonomi yang sekarang lah, rupiah $17.600-an. Iya kan? Di rumah saya, di RT saya sama di RT 6 sampai dibikinin itu Bu. Apa namanya? Spanduk maling inian.
motor. Ya nih saya kasih tadi kebetulan begitu saya mau berangkat saya foto. Sampai dibikin begitu. Dan ini serentak Bu, RT saya kena, RT saya kan 16. Yang samping RT saya RT 5 nih tuh. Sampai dibikin ini sepanjang jalan Bu, di ininya di tiang-tiang listrik, di tembok-tembok rumah gede-gede. Waspada maling motor, narkoba, maling velg sama kotak amal. Velg cadangan mobil ban cadangan mobil. Raib juga. Terutama yang mobil-mobil cadangannya di luar tuh di bawah. Kayak Avanza R3 itu kan di bawah tuh. Nah itu gampang banget itu bagi yang para ahli itu. Lah lumayan buat mereka main judi lagi ujung-ujungnya. Lagi rame Bu ini di RW saya nih. Ini kan RT 5, saya RT 16. Ada lagi RT 6 sama, bikin juga RT-nya begitu. Lihat memang lagi rame. Maksudnya tingkatkan kewaspadaan. Karena sekarang nyari kerja susah. Apa-apa sekarang naik, ya kan? Sampai sampai plastik mahal naik sekarang. Nah, yang gratis cuma apa? Ke masjid. Ya enggak? Untung masjid kagak ngasih tarif. Coba kalau masjid DKM ngasih tarif. Ini gratis kita masuk surganya Allah. Udah kita mau pegangan sama siapa? Pegangan sama janjinya Allah aja udah. Kerjain ibadah. Mau percaya siapa, Bapak Ibu? Nah, ya, jadi ini emang lagi musim maling. Lagi musim kejahatan maksud saya. Karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi mudah-mudahan ya bisa kita di lingkungan kita bisa kita jaga masing-masing barang kepemilikan kita gitu ya. Dah, sampai situ dulu ya, sekitar 5 menit lagi azan. Kita baca doa akhir majelisnya. Ya, silakan. Istri yang berkurban boleh tidak diwakilkan oleh suami atau keluarga? Apanya maksudnya diwakilkan? Yang kurban siapa? Uangnya? Oh ya, berarti dia nggak bisa diwakilkan, harus dianya yang tidak potong. Tapi gini, itu kan sifatnya hanya makruh ya. Larangannya bukan larangan haram. Artinya kalau misalnya istri ada keperluan, ada urgensi, Ustaz saya harus nih potong rambut saya misalkan karena ada tindakan operasi misalnya contoh atau apalah. Misalkan harus ada yang dicukur, harus ada yang dipotong karena ada urgensi, nggak masalah, nggak sampai haram apalagi dosa, enggak. Itu hanya sunnah. Tetapi kalau diwakilkan nggak bisa, harus yang bersangkutan gitu. Tapi kalau misalkan ada urgensi dia harus potong kuku, rambut, cukur-cukur, ya monggo silakan. Karena tidak sampai haram statusnya. Bahkan hadis itu, Pak Dwi, itu ada sedikit orang yang mengarahkan yang dilarang untuk memotong bulu dan kuku itu bukan orangnya tapi hewannya. Ada pendapatnya ke sono tuh. Cuman itu pendapat minoritas memang. Jadi katanya hadis itu Nabi tujukan untuk hewannya. Maksudnya sebelum hewannya dipotong kalau bisa bulunya jangan dicukur-cukur. Ya kan emang gak ada juga yang nyukur bulu hewan sebelum ini ya. Tapi mungkin domba gitu, mungkin karena mungkin lebat gitu dicukur. Jangan, kenapa? Karena setiap helai bulunya akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi hadis itu memang multi tafsir, ada dua paling tidak pandangan. Tapi pandangan yang paling kuat yaitu orangnya, orang yang ingin berkurbannya, yang dilarang untuk mencukur rambut, bulu atau kuku. Tapi sekali lagi ya, itu sifatnya larangannya bukan sampai ke tahrim ya, tapi hanya ke karahiyatul tanzih, hanya makruh saja. Sebisa mungkin dihindari untuk mau nyukur-nyukur. Tahan dulu nih 10 hari doang kan. Kalau memang sebenarnya orang tahu larangan ini sebenarnya tuh dari tanggal kemarin 29 Dzulhijjah dia udah prepare tuh, potong-potong dulu. Kan nunggunya tinggal cuman 10 hari itu. Jadi kalau diwakilkan nggak bisa, harus yang atas nama si pekurbannya langsung ya. Dan pekurban kalau bisa makan dagingnya ya Bapak Ibu. Jangan sampai nggak makan, kalau bisa makan berkah. Ya, dalam surat surat Al-Hajj itu Allah nyuruh kita makan dagingnya, fakulu minha, bahasanya gitu. Kata Allah ya, fa idza wajabat junubuha, dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 36, fa idza wajabat junubuha, kemudian apabila telah rebah atau mati hewan itu,
fakulu, makanlah minha sebagiannya. Jadi jangan oke, ibu mau udahlah kasih yang perlu aja, yang butuh aja, saya insya Allah bisa beli daging sendiri. Jangan. Kalau memang panitia udah ngasih jatah untuk para pekurban, terima aja. Misalkan beberapa panitia, beberapa masjid kan, misalkan yang korban kambing dikasihnya 3 kantong jatahnya, yang sapi misalkan 5 kantong per nama gitu kan. Terima aja semua. Nanti kalau ibu mau makan sedikit, ya sisanya tinggal bapak ibu kasih ke saudara ke yang bapak ibu kenal kayak kan gitu ya, bisa. Jangan ditolak, terima aja. Dan PR-nya buat panitia, yang sunnah itu pekurban makan daging punya dia. Itu PR memang. Gak tahu teman-teman Nurul Amal gimana. Jadi misalkan sapi nih, sapi A, namanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 orang ini sunnahnya makan sapi yang ini. Jadi sebelum dicampur, dicancang segala macam, pisahin dulu. Ini sapi A untuk si Fulan, ini sapi B untuk. Jadi udah. Apalagi yang lebih ini lagi, dia kurbannya kambing, dikasih sapi, ya udah jelas bukan menjadi iya, gitu ya. Walaupun boleh, ya, tapi tidak sampai kemudian nggak boleh, cuman tidak dapat kesunahannya. Nah, memang PR-nya di situ. Ini kreativitas. Nah, panitia memang beberapa panitia masjid musola ketika saya sampaikan ini, oh ya kita udah begitu kok Pak Ustadz. Kita sudah begitu kok Ustaz, kita sudah begitu menjalankan, sudah bertahun-tahun, memang dipisah dulu buat para pekurbannya gini-gini supaya nggak kecampur dan lain sebagainya. Nah, itu bagus. Nah, kalau sudah dimakan sebagiannya, baru wa'at'imul qani'a wal mu'tar. Berilah makan orang yang merasa cukup dan orang yang meminta. Makanya daging hewan kurban itu lebih fleksibel ketimbang zakat ya. Artinya orang yang mampu saja boleh terima, boleh makan gitu ya. Baik. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya biar bisa korban semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la illallah, la illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.